Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh warga Nahdien, para subscriber dan penonton semuanya dimanapun berada dan siapapun Anda. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Teman-teman, saya ditantang oleh salah seorang jamaah sebelah menantang debat untuk mengungkapkan bid'ah-bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang NU katanya. Inilah tantangan dari Pak Bison ketika saya mereaksi videonya Pak Ustadz Sofyan Khalid Rurai LC. Ketika dia membahas bahwa orang-orang yang membubarkan kajian sunnah dalam pikiran mereka adalah wakil-wakil iblis di muka bumi. Kemudian Pak Bison yang kuat ini, kayak Bison, menantang saya untuk debat. Avanti, saya tantang kamu debat. Saya akan tunjukkan amalia bid'ah kamu, yaitu yang tidak sesuai tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam itu dari Rasul, bukan dari kiai kamu. Paham kamu? Hah? Oke. Nanti kita buktikan apakah tuduhanmu itu memang benar-benar dari Rasulullah atau memang dari pemahaman ulama salaf atau dari otak kamu. Tentunya semuanya dibuktikan, Pak, bukan hanya berdasarkan otakmu ya. Nanti kita buktikan. Kamu ini sing aswajakah? Bukan. Saya hanya santri biasa. Ayo, jangan ngumpet dan jadi pengecut. Ayo muncul, kita debat. Oke Pak, kita buktikan nanti ya. Kita buktikan bahwa memang benar-benar pemahamanmu itu sesuai dengan Rasulullah, sesuai dengan ulama salaf, sesuai dengan klaim Anda dan kelompok Anda selama ini kembali kepada pemahaman ulama salaf. Al-Quran dan Sunnah dipahami dengan pemahaman ulama salaf. Buktikan nanti Bapakku, Bapak Bison yang kuat, yang terhormat. Alhamdulillah dari dulu saya memang menginginkan dari kelompok mereka, baik dari ustadznya atau dari jamaahnya, yang siap untuk debat ilmiah dengan saya. Ingat, debat ilmiah bukan debat kusir. Dia katanya akan mengungkapkan amalan bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang NU. Nah, tentunya ini sangat kita harapkan menjadi debat yang ilmiah, yang bisa berguna, bermanfaat bagi kita semuanya. Yang namanya debat ilmiah, ketika kita membahas bid'ah, yang pertama mungkin saya luruskan dulu, yaitu takrif bid'ah. Takrif bid'ah itu apa? Nah, setiap kita berpendapat, maka harus dibuktikan dengan rujukannya. Orang-orang dari kelompok sebelah mengaku mengikuti pemahaman ulama salaf, Al-Quran dan hadis. Jadi mereka kan kembali ke Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para ulama. Alhamdulillah ada yang menantang debat saat ini. Jadi saya ingin membuktikan, mengungkapkan kepada mereka, benarkah klaim mereka selama ini kembali terhadap Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para ulama salaf. Tentunya nanti kita akan minta bukti kepada dia bahwa klaim itu adalah mengikuti ulama salaf. Tentunya dibuktikan dengan referensinya. Ulama salaf ini begini maksudnya. Ulama salaf ini begini ketika mengartikan hadis ini. Ulama salaf begini, ini di dalam kitab ini ketika menjelaskan ayat ini seperti ini. Tentunya yang kita harapkan adalah seperti itu. Ingat, pemahaman Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman ulama salaf ataupun orang-orang yang mengikuti ulama salaf. Klaim mereka bukan Quran, hadis, terjemahan, kemudian berdasarkan pemikiran otaknya sendiri. Itukah yang disebut salaf? Bukan salaf, salaf kalau seperti itu. Jadi kita harapkan kepada Pak Bison ini yang nantang saya, kita buktikan nanti pembahasan bid'ah, takrif bid'ah pertama kali dengan berdasarkan Al-Quran dan hadis yang kembali kepada pemahaman para salaf, tentunya dibuktikan referensinya, bukan dengan otaknya. Yang kedua, Anda akan mengungkapkan tuduhan bid'ah terhadap amaliyah orang-orang NU. Kita buktikan siapa yang menuduh, gitu ya.
Ulama siapa yang menuduh kitabnya ini? Kalau tidak ada berarti itu Anda. Gampang kan? Nah, setelah itu saya yang akan mengungkapkan kebid'ahan-kebid'ahan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai pengikut salaf ini. Tentunya saya akan membuktikan referensinya. Dan juga saya akan membuktikan, mengungkapkan kesalahan, kebohongan ustadz-ustadz yang mengatasnamakan salafi wahabi ini, mengatasnamakan salafi ini. Saya akan buktikan juga. Tentunya dengan referensinya, bukan omong kosong saya nanti. Ya, jadi itu. Pertama, ta'rifita berdasarkan pemahaman salaf. Yang kedua, tuduhan Anda atau tuduhan ulama salaf yang menuduh orang-orang aswaja, orang-orang NU melakukan kebid'ahan. Harus dibuktikan dengan referensinya. Yang ketiga, saya yang akan mengungkapkan kebid'ahan, kebohongan, kedustaan ustadz-ustadz yang mengklaim dirinya adalah pengikut salaf. Begitu ya Pak Bison? Karena yang akan kita bahas ini adalah ilmu agama. Ilmu agama itu sumbernya adalah Al-Quran, hadis, dan ijma'. Dan semuanya ini adalah berbahasa Arab. Maka kata Ibnu Taimiyah, untuk ini Ibnu Taimiyah adalah ulama rujukan orang-orang Wahabi ya. Kata Ibnu Taimiyah, untuk memahami Al-Quran dan hadis dan semua kaul-kaul ulama ini yang semuanya berbahasa Arab, maka tidak boleh tidak kita harus paham bahasa Arab. Karena kesesatan ahli bid'ah didasari disebabkan oleh kebodohan mereka tentang bahasa Arab. Itu pendapat Ibnu Taimiyah. Jadi mari teman-teman kita buktikan. Nanti kita buktikan dengan Pak Bison yang pemberani ini. Karena namanya saja sudah Bison, tentunya adalah orang yang kuat dan berani. Kita buktikan apakah selama ini dia benar-benar menggunakan ulama salaf yang mereka jadikan pedoman Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman salaf atau dengan otaknya. Tentunya pembuktiannya apa? Adalah kitab rujukan mereka. Silakan, bolehlah Anda pakai kitab rujukan Anda. Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kemudian Ibnu Bas, Utsaimin, Albani. Silakan pakai, baca itu ya. Asalkan ada rujukannya, itu saya hargai. Nah, kalau pakai otak, itu bukan diskusi ilmiah, tapi debat kusir. Berarti Anda dan teman-teman Anda bukan pengikut salaf, tapi pengikut otak sendiri. Ingat, Al-Quran dan hadis sesuai pemahaman ulama salaf. Oke? Mohon maaf sebelumnya untuk Pak Bison, sampai ketemu nanti. Dan untuk teman-teman yang akan mengikuti jalannya diskusi atau debat ilmiah, silakan lihat di deskripsi video ini ya. Linknya ada di deskripsi video ini. Dan yang terakhir teman-teman, harap menampakkan wajahnya ketika masuk, ingin gabung, ingin naik ke lab nanti, harus menampakkan wajahnya. Kalau tidak ada wajahnya dan untuk diskusi, saya tolak. Kenapa? Karena biar kita yang pertama saling kenal dulu. Itu saling kenal dulu. Jadi harus menampakkan wajahnya, jangan di luar, jangan hanya suaranya saja, biar saya tahu siapa Anda dan seperti apa wajah Anda. Itu teman-teman. Baik, mohon maaf sebelumnya. Wa khairan minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.